Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita tidak akan menanggapi mengenai klaim ataupun pernyataan yang disampaikan oleh beberapa orang mualaf. Tetapi saya mau menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman semua berdasarkan pengamatan saya di video-video yang sudah kita upload sebelumnya. Dan karena itu saya berharap teman-teman berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan ini sampai selesai. Pertama, dalam bagian ini, kalau kita memperhatikan cuplikan-cuplikan video yang sudah kita bahas di waktu-waktu sebelumnya, teman-teman pasti sudah memikirkan ataupun menemukan bahwa berbagai argumentasi ataupun klaim yang disampaikan oleh beberapa mualaf ini semuanya hampir serupa teman-teman. Dan kemudian ayat-ayat yang mereka bicarakan pun juga hampir serupa. Semuanya berbicara tentang Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, kepada teman-teman semua, perlu untuk diketahui bahwa memang di dalam agama Kristen kita menerima dan mengakui Yesus sempurna dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi juga sempurna dalam keadaannya sebagai Allah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mengamati kesaksian ataupun ayat-ayat yang selama ini digunakan oleh para mualaf, semuanya selalu merujuk kepada Yesus yang sempurna dalam keadaannya sebagai manusia. Padahal di dalam Alkitab juga banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus sempurna dalam keadaannya sebagai Allah. Misalnya teman-teman, salah satu ayatnya adalah di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengenai pernyataan para malaikat yang disampaikan kepada para gembala bahwa hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah teman-teman, yang menyampaikan ini adalah para malaikat kepada para gembala. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian mengenai perkataan Tuhan Yesus dalam kitab Injil, dosamu telah diampuni, dan orang-orang Yahudi sangat tahu bahwa yang bisa melakukan pengampunan dosa itu hanya Allah sendiri, dan Tuhan Yesus melakukannya. Kemudian teman-teman, Tuhan Yesus juga berkata, aku dan Bapa adalah satu. Nabi mana di muka bumi ini yang pernah berkata, aku dan Bapa adalah satu? Tidak ada teman-teman. Termasuk nabi-nabi yang dicatat dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Maleakhi, dari kitab Matius sampai kepada kitab Wahyu, hanya Yesus sendiri yang berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini merujuk kepada satu makna bahwa Yesus dengan Bapa adalah sehakikat, adalah seesensi. Nah kemudian teman-teman, bagian keduanya adalah biasanya mereka sering berbicara bahwa mereka bingung tentang istilah Tritunggal sebagaimana dipahami di dalam iman Kristen. Nah teman-teman sekalian, di video sebelum ini saya sudah sedikit menyinggung berkaitan dengan Tritunggal, dan juga teman-teman bisa memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Rita Wahyu atau juga Pak Pendeta Esra Sorung, atau juga kemudian Pak Deki atau Verbum Veritatis. Nah teman-teman bisa memperhatikan di channel mereka. Tetapi yang mau saya sampaikan dalam bagian ini adalah istilah Tritunggal, sekalipun istilah itu memang tidak tertulis secara langsung di dalam Alkitab, tetapi mengenai konsepnya ialah dicatat di dalam Alkitab. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan terlalu banyak ayat yang membicarakan hal itu, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru teman-teman. Dan kalau dalam perjanjian lama biasanya digunakan istilah echad. Nah teman-teman semua, penggunaan istilah echad di dalam bahasa Ibrani sebagaimana dicatat dalam Alkitabnya kita, itu tidak dimaksudkan untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan angka. Kalau berkaitan dengan angka biasanya yang digunakan adalah kata yahid. Nah teman-teman semua, penggunaan istilah echad dalam bahasa Ibrani ialah untuk menjelaskan kualitas dari suatu kesatuan. Kesatuan apa teman-teman? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kemudian teman-teman, poin ketiganya adalah, dan mungkin poin ini pernah teman-teman dengar, beberapa orang yang non-Kristen sering sekali melontarkan tuduhan bahwa Alkitabnya orang Kristen telah dipalsukan. Tetapi di waktu yang berbeda, orang-orang ini juga sering sekali menggunakan ayat Alkitab, bahkan ayat Alkitab ini dipergunakannya untuk menjelaskan tentang keimanannya. Nah teman-teman, hal-hal inilah yang perlu kita waspadai. Orang-orang ini mencoba membangun sebuah image bahwa Alkitab telah dipalsukan, tetapi kemudian mereka juga menggunakannya untuk menjelaskan tentang apa yang diyakininya. Berbeda dengan kita orang Kristen, karena Alkitab kita sudah sempurna adanya, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Semuanya sudah jelas, dan karena itu kita tidak memerlukan kitab suci orang lain. Dan kita bersyukur teman-teman, sebab kalau kita masih menggunakan kitab suci orang lain untuk menjelaskan tentang apa yang kita yakini dalam iman Kristen, bagi saya secara pribadi itu hal yang sangat memalukan, dan itu berarti kitab suci kita itu Alkitab tidak asli dan kemudian tidak sempurna. Tetapi pada faktanya kita tidak memerlukan kitab suci orang lain, dan artinya Alkitab kita, kitab suci kita adalah sempurna adanya, sehingga kemudian menjadi dasar yang kokoh, dasar yang utuh untuk menjelaskan tentang keimanan kita di dalam agama Kristen.
Dan karena itu teman-teman, saya berharap kalian semua memiliki minat yang giat untuk mempelajari Alkitab. Dan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat ke-8, Yesus berkata, "Aku adalah Alfa dan Omega." Nah teman-teman, siapakah yang bisa menjadi Alfa dan Omega? Ya hanya Allah sendiri. Dan karena itu teman-teman, yakin dan percayalah. Kalau orang di luar sana berkata tidak mungkin ataupun tidak logis Allah menjadi manusia. Kenapa tidak logis? Karena Allah Maha Kuasa, Ia sanggup melakukannya. Dan justru yang tidak logis itu kalau berkata tidak mungkin Allah menjadi manusia. Itu tidak logis. Karena itu bertentangan dengan sifat Allah yang Maha Kuasa. Dan Allah yang kita sembah dalam Alkitab, Allah yang hidup, yang sanggup menjadi seperti yang mau. Dan sekali lagi saya katakan, Ia memilih menjadi manusia karena Ia mengasihi kamu, mengasihi saya, dan mengasihi kita semua. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.